dengan kita dalam acara Ngobrol Santai. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih tentunya, yaitu tentang apa sih itu mabadi ilmu mantik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu nggak sih? Kan seperti sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Nah, untuk saya sendiri yaitu Salma Kusuma Listiani sebagai moderator. Halo, saya Safiani Najia. Saya Repa Nur Akila. Saya Raffi Raihanati. Saya Fabian Sada. Saya Vina Rekma Pangelia. Oke, tentunya sudah nggak sabar lagi ya teman-teman untuk masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih pengertian ilmu mantik dan apakah ilmu mantik itu memiliki nama lain? Bagaimana pendapatnya menurut Mbak Vina? Menurut saya ilmu mantik itu memiliki nama lain yaitu logika. Nah, ilmu mantik itu juga memiliki pengertian yaitu ilmu yang memberikan aturan-aturan untuk berpikir valid. Nah, artinya ilmu itu memberikan prinsip-prinsip agar orang-orang itu bisa berpikir valid. Oke, jadi ilmu mantik itu ilmu yang membahas tentang cara kita berpikir ya? Iya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua yaitu dari pengertian yang sudah dipaparkan tadi, apakah kalian bisa memberikan salah satu contoh dari ilmu mantik? Bagaimana Mbak Septi? Nah, untuk contoh ilmu mantik sendiri bisa mengambil keputusan, yaitu ketika kita membeli barang sesuatu itu harus merencanakan keputusan agar barang itu tidak salah dibeli. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara dari segi hukum nih, bagaimana sih hukum kita mempelajari ilmu mantik? Bagaimana Mbak Reva? Hukum mempelajari ilmu mantik atau logika di kalangan ulama berbeda-beda pendapat. Yang pertama ada pendapat Imam An-Nawawi yang mengharamkan mempelajari ilmu mantik karena khawatir para pembelajarnya akan menjadi bodoh, sesat, dan sindik. Dan yang dimaksud sindik itu sendiri adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama atau yang tersesat imannya. Yang kedua ada pendapat Imam Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik mempelajari ilmu mantik, bahkan menganggapnya sebagai fardu kifayah. Imam Al-Ghazali menganggap ilmu mantik sebagai penghantar dari filsafat. Dan yang terakhir ada jumhur ulama memperbolehkan mempelajari ilmu mantik bagi orang yang cukup akal dan kokoh imannya. Oke, berarti diperbolehkan ya menurut mayoritas ulama? Iya, boleh banget. Lalu jika dilihat dari sisi yang lain nih, apakah ilmu mantik memiliki beberapa manfaat, Mbak Reva? Manfaat ilmu mantik sendiri yaitu mencegah kesalahan berpikir, memperdalam pemahaman, menyingkup kebodohan, melatih jiwa manusia agar dapat memperluas jiwa pikirannya, menambah kecerdasan dan kemampuan, menggunakan akal, mencegah manusia tersesat. Wah, jadi memiliki banyak manfaat ya ilmu mantik sendiri ya? Ya, betul. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ilmu mantik memiliki korelasi atau hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain? Nah, misalnya kalau ada itu bagaimana hubungannya, Mbak Sefiani? Baik. Nah, terkait hubungannya ilmu mantik dengan ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat, sains, dan lain-lain itu sangat penting. Karena apa? Karena ilmu mantik ini dapat membantu mengungkapkan sebuah pendapat, pikiran yang terkait dalam kebenaran suatu kalimat. Jadi dalam memahami ilmu mantik ini dapat membuat seseorang ini lebih efektif dalam mengupayakan ilmu tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, berarti memiliki korelasi ya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke. Nah, lanjut pertanyaan terakhir nih. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, saya mau bertanya, seberapa penting kita diharuskan mempelajari ilmu mantik, Mas Rofiq? Nah, karena itu fondasi dalam berpikir, Mbak, kita membaca semua banyak buku, pastikan di dalamnya tentang pemikiran.
ya buku psikolog, sosiologi, ya ekonomi Islam. Pasti di dalamnya tentang pemikiran manusia. Kita harus punya fondasi gitu loh. Sebelum kita mengatakan ini benar, ini salah, mengatakan ini Boleh. rasional, ini enggak, harus ada pegangan dan kaidahnya untuk menentukan yang benar dan yang salah. Kalau kita nggak punya landasan kan mesti kita akan berpikiran kacau karena tidak mempunyai landasan. Kita akan mereview ke banyak hal, ke banyak referensi, banyak buku, ya gitu. Pemikirannya nol karena kita tidak berbelajar ini ilmu mantik. Jadi kesimpulannya itu sangat penting. Berarti sangat penting ya bagi kita mempelajari ilmu mantik ya Mas Rafiq. Sangat penting. Oh, oke. Sebagai landasan dalam kita berpikir. A few moments later. Nah, dari pemaparannya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, saya mau sedikit menyimpulkan nih, bahwasanya ilmu mantik yaitu ilmu tentang cara kita untuk berpikir. Nama lain dari ilmu mantik sendiri yaitu adalah logika. Menurut jumhur ulama, kita itu diperbolehkan untuk mempelajari ilmu mantik. Nah, untuk manfaat mempelajari ilmu mantik sendiri juga sangat banyak tentunya. Di antaranya yaitu bisa digunakan untuk menghindari dari kesalahan yang diaplikasikan dalam menyusun konsep-konsep dan pengembangan dalam berpikir ilmiah. Lalu ilmu mantik sendiri juga memiliki korelasi atau hubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya karena kita bisa menyampaikan atau mengupayakan argumen kita sendiri.